Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kepala SMP Negeri 2 Sadeti, Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf TU yang alhamdulillah pada kesempatan pada hari ini pada siang menjelang sore semuanya dapat berkenan hadir untuk mengikuti kegiatan diseminasi penerapan budaya positif di tingkatan SMP Negeri 2 Sadeti, yang mana diseminisasi ini merupakan salah satu kegiatan yang mesti dilakukan oleh saya selaku calon guru penggerak. Salawat serta salam semoga tercurah kepada jajaran kita Habibana wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat serta kita semua selaku umatnya, mudah-mudahan dari awal sampai akhir mendapatkan selamatnya di yaumil kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini izinkan saya akan menyampaikan terkait dengan diseminasi penerapan budaya positif ini, di mana diseminasi itu sendiri merupakan serangkaian kegiatan yang mesti dilakukan, yang memberikan informasi yang saya peroleh yang nantinya akan saya beritahu kepada Bapak Ibu, informasi-informasi tadi yang selama ini saya dapatkan dalam kegiatan pelatihan calon guru penggerak, dan mudah-mudahan nanti ke depannya Bapak Ibu dapat menerima informasi tersebut, dapat memahami serta menerapkan dalam praktik di sekolah. Sebelum kegiatan kita mulai, kita lakukan ice breathing dulu. Relax dulu gitu ya, menghilangkan rasa penat seperti itu. Ya, menyebutkan warna dan gambar dengan cepat. Nanti dijawab dengan cepat dan kompak. Ya, jawab dengan cepat ya. Ini biru. Ini nah, baik. Jawab dengan cepat. Wes, warna ini. Biru. Oke, biru ya. Ini. Kamu konsentrasi di sini ya. Ini yang berapa? Pak Haji warna apa? Ini warna apa? Perlu konsentrasi ya, Bapak Ibu. Ulangi. Kemudian ini tebak gambar. Perhatikan gambar apa ini? Gambarnya yang dilihat. Jawab dengan cepat. Pak Tony, konsentrasi. Jawab dengan cepat. Luar biasa mungkinnya. Ini apa? Angsa. Harimau, makasih. Ini warna apa? Gambar apa? Ini? Terakhir. Jawab dengan cepat. Yang bisa menjawab nanti akan saya kasih hadiah. Satu, ini langsung ya, spontan ya. Satu, Petra apa Marni? Jawab dengan cepat. Ini apa? Siapa ini? Bu Mega mau jawab aku. Luar biasa. Oke, baik, terima kasih. Kasih yang dulu untuk presentation-nya. Ya. Meskipun dalam suasana yang cukup lumayan lelah ya, Bapak Ibu sudah tadi melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nah, sekarang untuk mengikuti kegiatan diseminasi ini. Baik, kita lanjutkan untuk materi. Kita buat kesepakatan dulu dalam kegiatan ini. Kira-kira izin, ini kesepakatannya izin ketika kita keluar ruangan ya, Bapak Ibu, ketika misalkan ada keperluan mendadak atau juga ingin sesuatu hal sehingga harus meninggalkan ruangan ini, berarti harus izin dulu. Kemudian
berbicara sopan dan saling menghargai, seperti itu. Untuk selanjutnya pada modul ini sebenarnya modulnya modul 1.4 ya, terkait dengan penerapan budaya positif. Adapun capaian umum nanti yang akan dituju adalah memahami konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid, kemudian melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan secara umum ya, untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil belajar Pancasila ya, sesuai dengan tujuan pendidikan, bahwa murid itu sekarang ya dijabarkan dalam profil belajar Pancasila. Kemudian memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Kemudian untuk capaian khususnya, saya harapkan nanti setelah selesai kegiatan ini, yang pertama adalah bahwa warga sekolah, baik guru, staf TU, ataupun juga komite, warga sekolah semuanya termasuk murid ini dapat mendemonstrasikan dalam bentuk aksi nyata nanti pemahaman yang sudah diperoleh mengenai budaya positif, dan nanti dapat melaksanakan posisi kontrol. Nanti di sini ada posisi kontrol, Bapak Ibu ya diharapkan sebagai manajer. Kemudian guru dan wali kelas nantinya diharapkan dapat menyusun dan membuat kesepakatan kelas dengan baik secara berkolaborasi dengan murid ya, secara bersama-sama. Yang terakhir ini ada 3 nih capaian khususnya yang saya susun adalah Bapak Ibu nanti dapat menyusun dan melaksanakan langkah-langkah strategis dalam penerapan tahapan segitiga restitusi. Topik yang akan dipaparkan pada kesempatan ini ada 6 pembelajaran. Yang pertama yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian keyakinan kelas. Yang ketiga itu adalah teori, motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Yang kelima posisi kontrol. Nanti ada 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Nanti posisi mana yang sudah kita lakukan. Yang terakhir nanti adalah terkait dengan segitiga restitusi. Baik, untuk mengawali pembelajaran yang ke-1 yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Bapak Ibu, sebelum ke materi sini kita merubah cara pandang kita dulu terkait dengan perubahan paradigma. Di mana di sini ada sebuah kegiatan kepalan tangan. Bapak Ibu mohon nanti secara berdampingan boleh ataupun sendiri. Coba dilakukan Bapak Ibu. Bayangkan sesuatu yang berharga, kemudian kepalan tangan Bapak Ibu sekarang. Bu Igio silahkan dikepalkan tangannya. Bayangkan di dalam kepalan tangan Bapak Ibu itu ada sesuatu yang sangat berharga yang ada dalam kehidupan Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya adalah teman Bapak Ibu akan mencoba untuk membuka dengan sekuat tenaga dengan cara apapun untuk membuka kepalan tangan Bapak Ibu tersebut. Baik bisa dengan cara membujuk, merayu, dan bahkan mungkin kalau tidak berhasil mungkin dengan ancaman, dengan menghardikan dan sebagainya. Kira-kira apa yang terjadi Bapak Ibu? Sesuatu yang sangat berharga yang ada dalam dunia Bapak Ibu ingin diambil oleh orang tersebut. Kira-kira apakah tangan Bapak Ibu akan dibuka? Akan mempertahankan. Meskipun dirayu, misalkan dikasih hadiah, begini kira-kira akan dibuka tidak? Kalau Pak Budi kira-kira bayangkan sesuatu yang berharga dalam tangan Bapak, kemudian dengan berbagai cara Pak Haji misalkan meminta sesuatu tersebut dengan rayuan ataupun dengan sebuah hadiah, kira-kira apakah Bapak akan membuka kepala tangan itu dan memberikan sesuatu yang berharga itu pada orang lain? Tidak. Begitu ya. Nah, teori ini terkait dengan perubahan paradigma stimulus, teori stimulus respon. Ini bergeser kepada teori kontrol, bahwa kegiatan yang kita lakukan tadi sesungguhnya adalah kita mencoba mengubah. Kalau dalam teori stimulus itu kita mencoba untuk mengubah orang lain agar berpandangan sama dengan kita. Dengan tadi itu dengan bujukan, dengan rayuan, agar senantiasa kita membuka telapak tangan tadi kan seperti itu. Jadi seolah kita memberikan stimulus, kemudian
kita mengharapkan respon orang lain tersebut untuk mengikuti apa yang kita inginkan seperti itu. Tapi dalam teori kontrol ternyata kita berusaha untuk memahami cara pandangan orang lain tentang dunia. Jadi beda halnya di sini. Kemudian perilaku buruk itu dilihat sebagai sesuatu kesalahan. Namun dalam teori kontrol itu semua perilaku memiliki tujuan. Artinya ya semua orang ya pasti memiliki tujuannya masing-masing seperti itu. Orang lain bisa mengontrol saya. Ternyata yang sesungguhnya adalah hanya diri kita yang bisa mengontrol diri. Ya, hanya diri kita yang bisa mengontrol. Orang lain tidak akan bisa mengontrol diri kita. Yang sesungguhnya mungkin seperti itu. Dari hasil kegiatan tadi ya tentang teori kontrol terkait dengan budaya positif nantinya. Nah, disiplin positif itu patokannya ini landasannya terhadap teori kontrol tadi. Di mana dalam teori kontrol itu ya Bapak Ibu di sini Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya diri Anda yang bisa mengontrol diri Anda seperti itu. Nanti makna disiplinnya ya bagaimana kita belajar untuk mengontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai, bukan atas perintah orang lain, bukan karena atas iming-iming seperti itu, tekanan dan tindakan yang memaksa seperti itu ya. Kemudian tentang teori kontrol juga ini nanti semua perilaku itu memiliki tujuan. Nanti terkait dengan teori motivasi yang akan kita bahas pada pembelajaran berikutnya. Kemudian sini model berpikir menang-menang, dimana di situ ada kolaborasi, konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nanti ada 5 posisi kontrol. Bapak Ibu nanti berada pada posisi mana? Di situ ada apakah Bapak Ibu dalam posisi penghukum atau membuat rasa bersalah sebagai teman atau pemantau, atau mungkin yang lebih bagusnya itu adalah sebagai manajer. Bagaimana Bapak Ibu nanti dalam posisi manajer itu dapat menerapkan segitiga restitusi dengan 3 tahapan situ. Kemudian realitas atau kebutuhan kita berbeda, kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda-beda. Dimana di sini terkait dengan 5 kebutuhan dasar manusia: bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan serta kebebasan. Nah, yang pertama makna disiplin. Kata disiplin ini berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya itu belajar. Makna asal dari kata yang berkonotasi dengan disiplin diri murid-murid ini menurut pendapat Socrates dan Plato ya. Disiplin positif adalah proses pembelajaran. Disiplin positif itu merupakan pendekatan mendidik murid untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Disiplin diri itu membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, cara pandang kita terkadang memaknai kata disiplin itu menjadi sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Contoh misalkan kita menerapkan aturan sekolah yang dibuat oleh guru, terkadang ya agar senantiasa aturan yang kita buat itu untuk dipatuhi oleh murid, kan seperti itu. Nah, kecenderungannya bahwa menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Mau tidak mau, nyaman tidak nyaman, maka murid dituntut untuk melakukan apa yang kita inginkan dengan aturan-aturan tersebut. Yang berikutnya adalah nilai-nilai kebajikan universal yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut sebenarnya ya nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu? Contoh kayak misalnya seperti kasih sayang, kemudian saling menghargai, saling menghormati, itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang semuanya itu ya kita sepakat dengan itu bahwa sesuatu yang sangat berharga dalam hidup kita. Rasa aman, ya seperti itu, rasa diterima, kasih sayang, itu merupakan salah satu nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak di Indonesia itu terjabar dalam tujuan pendidikan sebenarnya. Ini tujuan pendidikan itu adalah terjabar dalam profil pelajaran Pancasila, di mana ada 6 yang sudah mungkin ini sudah Bapak Ibu ketahui ya.
Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana belajar Pancasila itu memahami ajaran agama dan kepercayaannya serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Artinya ya setiap manusia pasti memiliki kepercayaan, memiliki agama. Dalam hal ini ya diharapkan semua murid, terutama di sekolah kita, yang diharapkan dapat selain menuntut ilmu umum juga di sini ya dasarnya itu adalah mereka harus didasari dengan keimanan ketakwaan sebagai umat yang beragama, seperti itu ya. Bisa dilakukan misalkan dalam kegiatan Jumat Takwa yang sudah dilakukan ibu-ibu, itu sangat luar biasa sekali ya, merupakan salah satu budaya positif ya. Di sini kita terkait dengan materi kali ini ada tentang budaya positif. Salah satunya itu tadi yang sudah dilaksanakan oleh guru PAI Bu Yuyu, itu kegiatan Jumta, merupakan salah satu budaya positif yang mesti terus kita jaga, terus kita laksanakan, terus kita dukung kegiatan tersebut agar senantiasa dapat berjalan selama-lamanya, seperti itu ya, berjalan dengan efektif, dapat diikuti oleh semua warga sekolah kalau bisa, bukan hanya guru PAI-nya, yang Bu Yuyu ya, seperti itu. Kalau diharapkan ya kalau bisa semuanya dapat ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Kemudian berakhlak mulia. Akhlak mulia ini adalah akhlak beragama. Bagaimana akhlak kita dalam beragama, bagaimana ketika kita melaksanakan sholat pakaiannya harus seperti apa, kemudian harus suci pakaiannya dan sebagainya, seperti itu. Kemudian akhlak pribadi, bagaimana kita menghargai diri sendiri, akhlak kepada manusia ya, itu tadi rasa saling menghormati, menghargai, saling kasih sayang, seperti itu. Akhlak kepada alam ya tentunya ini merupakan salah satu akhlak yang mulia juga. Bagaimana kita menjaga alam ini, menjaga lingkungan sekolah, itu juga merupakan salah satu akhlak kepada alam ya. Kemudian akhlak bernegara termasuk juga ya. Ini termasuk ke dalam cerminan profil pelajar Pancasila. Kemudian berpendidikan global. Maksudnya di sini ya pelajar Indonesia itu mempertahankan budaya luhur, budaya lokal dan identitasnya, dan tetap berpikir terbuka. Artinya kita tidak menutup diri dengan kebudayaan luar, tapi dengan catatan ya kita sesuaikan dengan budaya kita. Ya, ada istilah ATM, amati, tiru, kemudian modifikasi. Kita sesuaikan dengan budaya yang atas di lingkungan kita itu seperti apa. Ya, perilaku pelajar Pancasila itu menumbuhkan rasa saling menghargai dan memungkinkan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur. Nah, ini juga rasa saling menghargai itu merupakan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian gotong royong, bahwa pelajar Pancasila itu mampu melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan dengan lancar, mudah dan ringan. Kegiatan gotong royong ini ya bisa dilakukan dalam kegiatan opsi gitu ya. Kemudian ada pembagian jadwal piket juga, mereka dapat secara bersama-sama berkelompok sesuai dengan jadwal piketnya melaksanakan kegiatan bebersih di ruang kelasnya, seperti itu dengan hati yang ikhlas, karela gitu ya. Hati yang ikhlas itu merupakan nilai sebuah kebajikan ya, kebajikan. Kemudian mandiri di sini berarti pelajar Indonesia adalah pelajar yang mandiri, yaitu pelajar Pancasila yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Ini bertanggung jawab juga, ini merupakan salah satu nilai-nilai kebajikan universal. Selanjutnya bernalar kritis, dan yang terakhir yaitu kreatif. Itu 6 profil pelajar Pancasila. Nah, untuk materi yang selanjutnya, yang kedua yaitu terkait dengan keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Kira-kira Bapak Ibu, kenapa harus keyakinan kelas? Bukan peraturan. Biasanya kan kita yang selama ini yang kita buat adalah tentang peraturan atau tata tertib kelas ya. Bapak Ibu mungkin sebagian sudah membuat terkait dengan tata tertib kelas atau peraturan kelas. Nah, sekarang kedua menjadi sebuah keyakinan kelas. Kenapa harus keyakinan kelas? Aji? Ya, kalau mereka sudah yakin, gitu ya, maka mereka tanpa harus diperintah, tanpa harus disuruh oleh guru, karena dia sudah meyakini nilai-nilai yang ada dalam dirinya, maka dia akan melaksanakan dengan sendirinya, begitu ya.
Luar biasa Bu Media, terima kasih ya. Nah di sini ada sebuah ilustrasi mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda dua. Kenapa? Apakah kita takut ditilang? Kata dia. Padahal yang sesungguhnya ya menggunakan helm itu merupakan ya untuk menjaga gimana Pak Indra? Meminimalisir ketika kecelakaan. Berarti di sini ada nilai-nilai kewajibannya yaitu tentang keselamatan gitu ya. Nah kalau saat kita yakin dengan keselamatan maka mau ada polisi mau tidak pasti kita akan menggunakan helm seperti itu. Nah di sini contoh lain mengapa kita memiliki peraturan 3M ketika zamannya pandemi ya, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter. Terkadang kan kita kalau ke pasar waktu itu kan harus pakai masker. Kenapa? Alasannya karena takut ditangkap Satpol PP, terus diisolasi dan seperti itu. Padahal yang sesungguhnya di sini ada sebuah nilai kewajiban adalah terkait dengan kesehatan, keamanan juga, ya menjaga kesehatan juga keamanan, terhindar dari virus ini seperti itu. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat datang ke sekolah? Karena takut dimarahi ibu kepala. Bagaimana kalau seandainya ibu kepala tidak ada? Nah, kalau kita sudah yakin dengan bahwa datang tepat waktu pada saat datang ke sekolah ya, sebuah nilai-nilai kewajibannya di sini apa kira-kira? Nilai kebajikannya disiplin mungkin ya, disiplin seperti itu. Nah untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai atau keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Nah ini untuk menciptakan budaya positif. Budaya positif itu akan tercipta jika lingkungan positif, lingkungan sekitar mendukung seperti itu. Kemudian lingkungan yang positif itu akan tumbuh dari keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu berakar dari peraturan-peraturan kelas. Jadi kalau kita balik maka peraturan-peraturan kelas yang kita buat, yang kita susun menghasilkan sebuah keyakinan kelas. Artinya begini Bapak Ibu, nanti ketika untuk membuat sebuah kesepakatan kelas maka diawali dengan boleh nanti anak membuat sebuah peraturan kelas. Misalkan anak-anak kira-kira peraturan kelas kita apa? Misalkan Pak, ketika jam pelajaran tidak ribut. Sebanyak-banyaknya nanti anak disuruh maju ke depan. Ini cara untuk membuat kesepakatan kelas itu anak dikasih kertas, kemudian mereka silakan menuliskan apa yang mereka inginkan dari peraturan kelas tersebut. Kemudian silakan ditempel di whiteboard. Kemudian dari peraturan-peraturan kelas yang dibuat oleh siswa tersebut kita kelompokkan. Misalkan terkait dengan kebersihan. Ini misalkan tidak mencoret pagar dan tembok, kita tempelkan di nilai kebajikannya itu tentang kebersihan. Kemudian tidak membuli, misalkan kita tempelkan dengan keyakinan kelas itu terkait dengan saling menyayangi, saling menghormati seperti itu. Nah, keyakinan kelas ini nanti akan terbentuk dari peraturan-peraturan kelas yang dibuat oleh anak, dikumpulkan semuanya, kemudian kita kelompokkan sesuai dengan keyakinan kelasnya. Ya, nanti kalau seandainya keyakinan kelas itu sudah terbangun, maka secara otomatis itu akan berdampak pada lingkungan sekolah kita. Yang lebih luasnya terkait dengan lingkungan sekolah kita, akan tercipta lingkungan yang kondusif seperti itu ya, lingkungan yang positif. Dan pada akhirnya karena sudah terbiasa itu akan menjadi sebuah budaya positif seperti itu. Silakan bagaimana? Itu terkait dengan budaya positif. Nah Bapak Ibu, kira-kira ini ada 2 kesepakatan kelas. Sengaja saya dibuat seperti ini nih. Ini hanya sebagai ilustrasi saja. Kira-kira yang mana yang merupakan keyakinan kelas menurut Bapak Ibu? Apakah gambar yang ke-1 atau gambar yang kedua? Dari 2 gambar ini, kira-kira yang mana menurut Bapak Ibu? Apakah gambar yang ke-1 atau gambar yang kedua? Yang sebelah sana yang ada gambar jalannya. Yang ke-1 itu mulai hari dengan selalu tepat waktu. Kemudian perhatikan bahwa semua perlengkapan PR sudah,
materi belajar sudah, kemudian bersikap baik dan menghargai semua orang, dengarkan guru dan teman sekelas serta ikut arahan, kemudian kerja keras dan lakukan yang terbaik. Untuk yang kesepakatan kelas yang kedua, yang pertama adalah kami murid dan guru yang saling menyayangi. Kemudian kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kira-kira yang mana kesepakatan kelas? Yang keberapa? Alasannya kenapa? Mengapa Bu Mega pilih yang kedua? Mau nyanyi yang kedua? Silakan Petra, kenapa? Oh begitu, luar biasa, terima kasih. Mungkin kalau Pak Haji apa? Mungkin sama ya. Karena untuk yang jawabannya adalah untuk kesepakatan kelas itu yang tepat adalah yang gambar yang kedua ya. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Di sini kalimat-kalimatnya itu kalau kesepakatan di kelas itu lebih abstrak ya, karena menyangkut nilai-nilai keyakinan kelasnya itu ada di situ. Ya, saling menyayangi, semangat, kepedulian seperti itu. Ya. Nah, di sini perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan itu selalu kembalikan buku ini, misalkan ini contohnya ya, contohnya bukan perbedaan dari contoh. Misalkan selalu kembalikan buku ke tempatnya, maka keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Berarti sini ada keyakinannya adalah saling menghormati atau menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, berarti menghormati. Kemudian berkomitmen. Nilai-nilainya adalah nilai-nilai kebajikannya atau keyakinan kelasnya itu adalah menghormati orang lain dan berkomitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Berarti sini nilai-nilainya adalah terkait dengan keselamatan, menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Kalau peraturan kan kalimatnya itu bisa kalimat kalau dalam bahasa Indonesia dilarang itu berarti kan kalimat apa Bu Mega? Kalimat negatif ya. Dilarang menggunakan narkoba. Maka di sini nilai keyakinan kelasnya adalah terkait dengan kesehatan seperti itu, sebagaimana yang sudah dipaparkan tadi ya. Kemudian untuk materi yang selanjutnya kita rangkum saja. Yang ketiga itu tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Nah, Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah itu dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Setuju? Luar biasa. Atau Bu Ibu tidak? Ngepek Bu Ibu ya? Atau mungkin dengan sebuah penghargaan, bukan hukuman, tapi dengan memberikan sebuah penghargaan. Penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kira-kira setuju ya Pak Haji? Setuju. Kalau dalam memberikan penghargaan, ketika misalkan anak bisa menjawab, oh semangat dengan pelajaran IPS kan dia. Wah luar biasa gitu ya. Ini terkait dengan teori motivasi perilaku manusia, bahwa manusia itu melakukan segala sesuatu, dia berperilaku atas dasar dua dorongan, ya. Ada dua motivasi di sini, ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Di mana biasanya seseorang itu melakukan sesuatu itu karena dia ingin menghindari ketidaknyamanan atau ingin menghindari hukuman, maka dia akan melakukan hal itu. Contoh misalkan saya harus tepat waktu ketika datang ke sekolah. Kenapa? Karena saya takut dihukum. Biasanya berarti motivasi yang dia melakukan datang ke sekolah dalam waktu itu ya karena dorongan dari luar. Kenapa? Karena takut dihukum. Siapa yang menghukum? Mungkin Bapak Ibu guru atau mungkin misalkan petugas jaga piket misalkan seperti itu.
Apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya? Ya mungkin nanti kena hukuman, kena sanksi mungkin seperti itu. Nah kemudian yang kedua ini terkait dengan motivasi eksternal, itu tadi antara hukuman dan penghargaan untuk mendapatkan imbalan. Seperti yang tadi Pak Haji katakan bahwa ketika seseorang melakukan, bisa mengerjakan tugas, semangat mengerjakan tugasnya, ingin mendapatkan nilai 100. Kenapa? Kalau mendapatkan nilai 100 nanti akan dapat hadiah dari Pak Haji A. Misalkan seperti itu. Berarti ketika dia mengerjakan tugas itu karena ada dorongan dari luar, karena itu tadi, karena ada menginginkan sesuatu yang ditawarkan oleh Pak Haji, sesuatu imbalan, sesuatu penghargaan atas apa yang dia lakukan. Nah, motivasi yang ketiga, yang kedua adalah motivasi internal. Dia melakukan sesuatu itu tidak didasari karena dia rasa takut dihukum atau karena dia mengharapkan sesuatu imbalan. Dia melakukan sesuatu itu ya karena atas dasar dirinya. Dia menghargai apa yang ada dalam dirinya. Bahwa misalkan contohnya sini, saya akan menjadi orang yang seperti apa ketika dia mengerjakan tugas, ya karena saya ingin menjadi murid yang pandai, ingin menjadi murid yang pintar, kan seperti itu. Maka tanpa rasa takut karena mau dihukum atau karena sesuatu yang pemberian hadiah, ya karena dia melakukan semua itu ya karena atas dorongan dalam dirinya. Motivasi intrinsik itu motivasi yang timbul dari dalam dirinya, karena dia ingin menjadi seseorang yang pandai, seseorang yang sangat misalkan yang pandai, yang bisa dihargai oleh orang lain, seperti itu. Maka dia akan melakukan itu karena dorongan dalam dirinya. Itu terkait dengan motivasi perilaku manusia. Nah, merdeka di sini menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri, seperti itu. Di sini ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Nah, kalau hukuman tadi sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, mau tidak mau dia akan mendapatkan sesuatu yang sekiranya dapat menyakitkan hatinya. Kalau konsekuensi di sini sesuatu yang harus terjadi, menyakitkan atau tidak, nyaman atau tidak, yaitu akan dialami karena sudah ada konsekuensi dari awalnya, sudah ada kesepakatan awalnya, kan seperti itu. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Ketika ini ya pengalaman pribadi, ketika saya menjadi seorang murid pernah melakukan sesuatu kesalahan, kemudian dipukul oleh guru, sampai sekarang masih akan teringat. Pada waktu itu ketika ditampar, hati merasa sakit seperti itu ya. Hati merasa sakit, kemudian secara mental juga kita merasa malu dengan teman-teman seperti itu. Dan itu berdampak lama gitu ya, sampai sekarang pun masih teringat seperti itu. Nah di sini anak lebih menghargai disiplin, dengan konsekuensi itu anak lebih menghargai disiplin. Kemudian kalau hukuman itu ya sifatnya bisa berupa paksaan, mau tidak mau ya pasti hukuman itu akan terjadi pada dirinya ketika dia melakukan sebuah kesalahan. Kalau di sini di konsekuensi adalah stimulus dan tanggapan. Kemudian yang berikutnya mendorong anak menyakiti diri sendiri. Nah, kalau konsekuensi itu mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Karena ada konsekuensinya, maka dia akan mengikuti sesuai dengan konsekuensi yang akan diterimanya. Seperti itu. Kemudian konsep diri yang buruk, karena dia merasa dihukum, maka dia menganggap dirinya adalah orang yang salah, orang yang telah melakukan sesuatu yang melanggar konsep diri yang buruk. Kalau di sini di konsekuensi itu lebih ke konsep diri yang baik, karena dia sudah bertanggung jawab. Ketika dia melakukan kesalahan, konsekuensinya seperti ini, maka dia akan bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan. Anak belajar menyembunyikan kesalahan. Kalau hukuman itu biasanya anak lebih belajar untuk menyembunyikan kesalahan, karena untuk menghindari rasa hukuman itu tadi. Ya, maka anak berusaha untuk menyembunyikan kesalahannya. Nah, kalau di sini anak belajar untuk mematuhi peraturan, karena dia sudah tahu konsekuensinya ketika melanggar, ya dia sudah tahu, maka anak belajar untuk mematuhi peraturan itu. Kemudian marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kalau dengan hukuman itu ya pasti ungkapan perasaan itu bisa marah,
bisa merasa bersalah, merasa dipermalukan seperti itu. Nah, kalau dalam konsekuensi ya paling anak hanya kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara saja, hanya pada waktu itu saja, yang selanjutnya ya berjalan dengan normal seperti itu. Nah, Bapak Ibu di sini saya harapkan nanti Bapak Ibu bisa menyebutkan ini adalah tindakan guru. Menurut Bapak Ibu nanti apakah ini termasuk ke dalam hukuman ataukah konsekuensi? Yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Kenapa mereka mencatat itu? Karena ya terlambat ke sekolah. Misalkan ada seseorang siswa atau murid datang ke sekolah, dia terlambat misalkan. Terus sama guru disuruh mencatat di dalam buku sebanyak 100 kali, saya tidak akan terlambat lagi. Kira-kira menurut Bapak Ibu ini hukuman atau konsekuensi? Bagaimana? Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, kenapa? Tidak menyakiti anak gitu ya. Kalau menurut Tuhannya apa ini? Konsekuensi. Dalam buku kan pernah sempat gitu ya, sebanyak 100 kali. Oke, baik. Terima kasih Bu Hani, luar biasa. Baik, untuk jawabannya ya, yang benar adalah hukuman. Hukuman. Seseorang itu kan dia kan datang terlambat ke sekolah ya, terlambat ke sekolah. Tapi ini tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan. Dia terlambat datang ke sekolah, justru malah disuruh mencatat 100 kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi, terus gitu ya. Ini merupakan sebuah hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Jelas hukumannya. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini misalnya dalam masa pandemi ya. Ini hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, karena sesuai dengan apa yang dia lakukan ya. Konsekuensinya ketika dia mencoret-coret, maka dia bertanggung jawab untuk menggantikannya. Jadi konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk membersihkan toilet karena dia tidak mengenakan sepatu warna hitam. Hukuman ya, hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Apakah hukuman atau konsekuensi? Jawabannya adalah konsekuensi karena ini terkait dengan pelajaran PJOK ya. PJOK ini nyambung gitu ya, nyambung seperti itu. Iya, nyambung dengan apa yang dilakukan dengan konsekuensi yang dia terima gitu ya. Ini karena pada saat pelajaran PJOK seperti itu ya. Baik. Itu kan mungkin lihat kasus ya. Iya. Kalau misalkan ada anak yang melanggar aturan atau norma atau tata tertib sekolah, itu lebih tepatnya diberikan hukuman. Jadi kalau hukuman itu apa tuh maksudnya? Ini hanya contoh kasus per kasus saja ya, untuk membedakan mana yang termasuk dalam hukuman atau konsekuensi gitu ya. Pada intinya hukuman itu biasanya dilakukan secara spontanitas, kemudian tidak ada hubungan dengan apa yang dia lakukan. Misalkan anak datang ke sekolah bukan terlambat, seharusnya mungkin dikasih hukuman yang misalnya nih, ketika jam pelajaran PAI misalkan dia seharusnya tepat waktu, dia datang terlambat sehingga ketika yang lain sudah mengerjakan tugas ya,
kemudian dia justru malah diberikan hukuman seperti itu. Misalkan kamu lari mengelilingi lapangan selama 10 putaran misalkan, atau misalkan disuruh bebersih lingkungan sekolah sampai jam pelajaran PAI misalkan sampai selesai. Mungkin kalau konsekuensi ketika dia datang ke rapat itu, ya konsekuensinya dia harus mengerjakan tugas misalkan jam pada waktu istirahat gitu kan. Jadi itu bedanya antara hukuman dengan konsekuensi. Jadi lebih ada keterkaitan ya antara apa yang dia perbuat dengan sesuatu kegiatan yang sedang berlangsung, misalnya contoh kayak tadi seperti itu. Ya, sesuai dengan peristiwanya seperti itu. Mungkin itu bagi ya luar biasa bagi ya masih musik ya. Ya. Berat. Sifatnya kan mengikat. Ya. Sifatnya mengikat, memaksa gitu kan? Ya. Kan gitu ya? Iya. Enggak sih? Kalau seandainya aturan tersebut sudah, misalkan ini aturannya seperti ini, tapi sudah ada poin-poin yang misalkan jika melanggar ini, maka konsekuensinya seperti ini. Maka di situ sudah merupakan sebuah hukuman lagi, tapi sudah ada konsekuensi berarti di situ. Jadi peraturan itu jika melanggar maka sanksinya ini, maka itu sudah bukan merupakan sebuah hukuman lagi, tapi menjadi sebuah konsekuensi. Tapi tentunya kesepakatan atau konsekuensi itu yang disusun sesuai dengan porsinya. Artinya jangan sampai kesepakatan itu dibuat kemudian dilanggar, tapi konsekuensinya yang berlainan dengan dengan konteks peraturannya itu. Ya, misalkan harus memakai sepatu hitam, tapi konsekuensinya lari, misalkan, itu kan tidak nyambung kan seperti itu. Jadi ketika membuat konsekuensi, maka itu harus disesuaikan dengan aturannya, atau misalkan aturan pelanggaran aturan lainnya seperti itu. Jadi harus sesuai. Jadi jangan sampai membuat konsekuensinya atau hukumannya itu yang sekiranya tidak sesuai dengan apa yang dia perbuat seperti itu, apa yang dia lakukan. Mungkin seperti itu, Bu. Boleh. Silakan. Kan kalau misalkan keyakinan kelas itu kan dibuat atas kesepakatan. Iya. Berarti kan dengan guru misalkan. Iya. Dengan wali kelas. Ada kesepakatan untuk membuat peraturan Iya. kelas. Jadi peraturan Untuk membuat kesepakatan kelas gitu. disepakati bersama atas dasar mungkin ada masukan dari anak. Iya. Atau ada juga masukan dari kita kan gitu ya. Iya. Itu kan istilahnya yang namanya kesepakatan disepakati secara bersama. Iya. Sekarang kalau berbicara peraturan sekolah, ya, nah kalau keyakinan kelas kan mungkin ujungnya ke konsekuensi. Kalau peraturan sekolah yang dibuat oleh sekolah untuk ditegakkan, untuk diterapkan, dilaksanakan oleh anak, itu gimana? Nah, kalau peraturan biasanya kan terkait dengan ketika peraturan itu untuk ditegakkan ya, ketika misalkan tidak dipatuhi oleh anak dalam bentuk pelanggarannya, maka biasanya kan ada sebuah hukuman kan gitu ya. Kalau terkait dengan apa tadi keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas itu kan disusun berdasarkan peraturan kelas yang dihasilkan dari keinginan anak ya. Keinginan anak, kemudian juga ada masukan dari guru, dibuat sebuah keyakinan kelas. Jika misalkan keyakinan kelas tersebut dilanggar oleh anak, maka bukan sanksi atau bukan hukuman yang akan diterima oleh anak, justru lebih ke nanti di sini akan kita bahas terkait dengan restitusi tadi ya. Nanti kalau keyakinan kelas, maka tindakan keyakinan kelas apabila dilanggar oleh anak, maka bentuk penanganannya itu bukan memberikan sebuah hukuman atau juga bukan merupakan sebuah konsekuensi atas apa yang dia perbuat, tapi lebih ke pendekatan restitusi nanti akan kita bahas seperti itu ya. Dilanjut baik.
Sebagaimana yang tadi ya terkait pertanyaan Bu Yuyu, jadi lebih ke pendekatan restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi. Nah, di sini lebih pendekatannya ke diskusi dengan anak nanti. Kenapa anak melakukan kesalahan? Apa sebenarnya yang terjadi? Nilai-nilai. Nah, tadi nyambung lagi dengan nilai-nilai yang dilanggar. Sebenarnya kesepakatan kelas yang mana yang telah kamu langgar, kan seperti itu. Kesepakatan kelas itu apa namanya? Adanya sebuah nilai-nilai kan di situ ya. Nanti nilai-nilai mana yang dilanggar? Maka dengan pendekatan restitusi ini penyelesaiannya bukan dengan hukuman ataupun juga bukan dengan sebuah konsekuensi seperti itu. Nah, di sini ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama itu bukan menebus kesalahan dengan hukuman atau dengan konsekuensi, tapi lebih ke belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, kemudian tawaran, bukan sebuah paksaan. Kemudian restitusi itu menuntut untuk melihat ke dalam diri terkait dengan nilai-nilainya tadi ya. Kemudian restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ketika anak melakukan sesuatu itu atas dasar apa, kebutuhan dasarnya apa gitu ya, sehingga anak melakukan itu. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian berfokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian fokus pada solusi bukan sanksi ataupun juga hukuman. Ya, ini tadi ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Bu Yuyu nanti ketika akan melanggar kesepakatan kelas itu, tapi tidak diberikan sanksi atau tidak diberikan hukuman, tapi lebih ke solusi. Mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, di sini identitas gagal. Di sini ada, tadi kan ada hukuman, ada konsekuensi dan restitusi. Ini perbedaannya di sini. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, tadi ya sudah diuraikan. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Kalau restitusi itu merupakan pilihan. Karena di sini ada tawaran untuk memperbaiki kesalahannya, itu dia dikasih solusi atau dia mengumpulkan sendiri apa kira-kira nih untuk memperbaiki dirinya dari kesalahan itu seperti apa. Jadi restitusi itu merupakan sebuah pilihan nanti. Kemudian kalau hukuman itu tindakan tidak nyaman ya, tidak nyaman untuk murid untuk jangka panjang. Kemudian kalau konsekuensi itu ya rasa tidak nyaman pada murid untuk jangka waktu yang lebih pendek. Kalau restitusi ini menguatkan, justru menguatkan anak atau menguatkan murid dalam jangka yang panjang. Kemudian ini dipercepat saja ya, murid atau anak akan tersakiti. Kalau hukuman maka sudah jelas murid akan merasa tersakiti. Kalau konsekuensi sini murid akan dibuat tidak nyaman tapi dalam jangka waktu pendek ya. Nah, di sini murid akan mendapatkan penguatan kalau dalam restitusi. Kemudian yang berikutnya adalah sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Ini tidak akan, hukuman itu tidak akan berjalan kalau seandainya murid tidak takut. Dihukum, disuruh push up, disuruh lari, disuruh membersihkan toilet, misalnya itu ya anak tidak akan merasa takut. Tidak akan ya, ini tidak akan berjalan kalau seandainya anak tidak merasa takut kan seperti itu. Kemudian kalau konsekuensi itu memerlukan monitoring dan supervisi terus menerus. Nah, kalau konsekuensi tentunya ya ketika ada guru misalkan ya, anak akan berbuat baik seolah-olah gitu ya. Ketika misalkan tidak ada guru, maka misalkan anak akan berperilaku yang sekiranya menyimpang gitu ya, karena di luar pengawasan Bapak Ibu guru. Maka di sini memerlukan monitoring atau supervisi yang secara terus-menerus dari guru. Tapi kalau dalam restitusi itu murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, karena kembali ke nilai-nilai keyakinan dia dalam dirinya seperti itu. Mau ada guru, mau tidak ada guru, maka dia akan berupaya untuk berbuat sesuatu yang baik seperti itu. Perlakuan hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Itu untuk hukuman. Kalau konsekuensi itu membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Kalau restitusinya adalah fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang.
Di sini ada beberapa kalimat. Kalau hukuman biasanya peraturannya seperti apa? Misalkan peraturannya adalah ini, kamu harus begini. Kalau dalam konsekuensi, misalkan di sini kalimatnya apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya dengan mengucapkan terima kasih, misalkan seperti itu. Nah, kalau restitusi ini lebih ke diskusi yang lebih nyaman, yang lebih santai ya. Apa yang kamu yakini tentang nilai-nilai keyakinannya? Kemudian apa yang bisa kamu lakukan? Jadi sini ada tawaran-tawaran, pilihan-pilihan untuk melakukan sesuatu untuk memperbaiki dirinya di sini. Ya seperti itu. Biasanya kalau hukuman itu murid akan membenci tentang peraturan itu, ya, karena dia merasa tersakiti maka dia akan benci dengan peraturan itu karena dia sudah mendapatkan hukuman atau sanksi. Kalau dalam konsekuensi ya murid akan lebih menghormati peraturan itu. Nah dalam restitusi ini murid atau anak itu akan lebih menghormati dirinya dan juga orang lain. Jadi kalau misalkan dalam garis bilangan, posisi konsekuensi itu pada 0 ya, tidak positif, tidak negatif, berarti posisinya berada di tengah-tengah. Ya, yang negatif itu berarti adalah hukuman, kemudian yang positifnya adalah restitusi seperti itu. Jadi identitas saya sebenarnya kita sudah menerapkan konsekuensi pun itu sudah termasuk ke dalam identitas sukses. Tapi yang lebih baiknya adalah restitusi. Itu yang tidak boleh, sekarang itu yang tidak boleh dilakukan adalah dengan melakukan hukuman seperti itu. Kemudian pembelajaran yang keempat yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Ini ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama bertahan hidup, merupakan ini kebutuhan dasar yang paling utama. Maksudnya kebutuhan bertahan hidup meliputi apa? Sandang, pangan, papan, seperti itu. Ketika dalam memperlakukan anak, ketika misalkan penerapan budaya positif, maka kita harus mempertimbangkan kebutuhan dasar anak juga. Bertahan hidup, terkait dengan bertahan hidup misalkan kayak pakaian anak dituntut untuk misalkan melengkapi pakaiannya, logo, topi dan sebagainya. Kita harus mempertimbangkan ini juga. Kita harus melihat kondisi anak, apa keluarga yang mampu, mungkin dia tidak menggunakan atribut karena faktor ekonomi mungkin seperti itu ya. Maka ini harus menjadi sebuah pertimbangan juga bagi kita, ada perlakuan khusus terhadap anak tersebut seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Terkait dengan murid kita, terkadang murid itu memiliki karakter, sikap dan perilaku yang berbeda-beda. Ada yang pendiam gitu ya, karena rasa malu, mungkin dia membutuhkan sebuah kasih sayang dan rasa diterima. Terkadang anak pemalu itu merasa minder gitu ya. Kita tentunya sebagai guru harus dapat memenuhi kebutuhan itu, ajak ngobrol, ajak berdiskusi seperti itu, agar dia merasa diterima gitu, tidak minder. Kemudian penguasaan, biasanya ini terjadi pada siswa atau murid yang aktif, yang pintar gitu ya. Dia merasa ingin menguasai, karena ya ingin menjadi seorang pemimpin. Ingin ketika misalnya pemilihan TM, dia ingin menjadi TM. Ketika dalam pembelajaran dia selalu bertanya, dia selalu seolah-olah yang paling pintar gitu ya. Maka kita perlu memperhatikan orang ini juga, murid tersebut ya. Kita misalkan kita libatkan dalam kerja kelompok, dia sebagai tutor sembahyang seperti itu. Bisa penerapannya mungkin seperti itu. Kemudian kebebasan di sini ya, anak terkadang ya dia butuh sesuatu yang tidak dipaksakan, yang dijejali dengan materi-materi yang sifatnya monoton ya dari Bapak Ibu guru. Sajikan oleh kita pembelajaran itu sesuai dengan keinginan mereka, sesuai dengan minatnya. Konten di sini nanti dalam CGBK atau pembelajaran berdiferensiasi namanya. Kita nanti akan bagaimana cara membedakan variasi mengajar untuk memenuhi kebutuhan anak yang beragam gitu ya. Kebebasan di sini. Kemudian kesenangan di sini ya terkait dengan rasa senang, gembira. Sajikan suasana pembelajaran itu menjadi pembelajaran yang menyenangkan. Buat sebuah permainan. Sebelum belajar kayak tadi kita melakukan ice breaking dulu gitu ya. Jangan sampai ketika kita masuk ke kelas
langsung dengan materi yang kita ajarkan seperti itu. Jadi kita awali dengan buat dulu anak senang, biar mereka konsentrasi ketika pembelajaran itu berlangsung, seperti itu. Selanjutnya yang kelima adalah posisi kontrol. Di sini ada 5 posisi kontrol. Nah, posisi kita sekarang posisinya ada di mana? 5 posisi kontrol itu yang pertama adalah apakah kita sebagai penghukum ataukah pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Ya, Bapak Ibu, kalau misalkan ditanya kira-kira posisi kita ini sampai di mana? Apakah kita pernah menghukum anak? Termasuk saya sering mungkin ya, sering. Bahkan membuat rasa bersalah juga. Nanti dia seperti apa sih posisi penghukum itu? Membuat rasa bersalah itu posisinya seperti apa? Atau sebagai teman, pemantau, dan manajer baik kita. Nah, di sini ada beberapa perbedaan terkait dengan 5 posisi kontrol. Ini motivasinya, guru berbuat apa ketika menghukum? Biasanya dengan menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, seperti itu. Kalau pembuat rasa bersalah itu biasanya dengan berceramah, mengatakan seharusnya ibu kecewa, misalnya seperti itu. Nah, itu ciri-cirinya ketika guru berbuat membuat orang merasa bersalah. Kemudian yang ketiga adalah sebagai teman, biasanya membuat alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian untuk memantau itu menghitung dan mengukur. Kemudian manajer itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Yang dikatakan oleh guru ketika posisi dia sebagai penghukum biasanya dengan nada yang keras atau dengan nada tinggi ya. Kalau kamu tidak melakukan, awas ya, biasanya dengan ancaman kan seperti itu. Ya, itu yang biasanya yang dilakukan ketika guru berkata sebagai penghukum itu ya posisinya berkatanya lebih kasar dengan nada tinggi gitu, seperti itu. Kalau membuat rasa bersalah biasanya dia santai tapi dengan sedikit penekanan ya. Misalnya kamu seharusnya kamu sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres misalnya seperti itu, sehingga anak merasa bersalah, membuat ibu tersebut stres, jadi anak merasa bersalah seperti itu. Kalau seperti itu biasanya ayolah lakukan demi ibu misalnya, demi ibu, atau merasa masa kamu tidak mau, ingat tidak ibu pernah bantu, kemudian seperti itu. Kalau misalnya pemantau, biasanya guru itu lebih menanyakan apa peraturannya, seperti itu. Kalau manajer yang dikatakannya itu lebih ke pertanyaan-pertanyaannya, apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah. Jadi lebih ke mencari solusi gitu ya, mencari apa yang kesalahan, kemudian mencari solusinya seperti apa. Kalau hasilnya di sini biasanya kalau menghukum itu lebih memberontak, menyatakan orang lain berbohong. Kalau membuat rasa bersalah itu menjunjukkan menyatakan berbohong, kemudian ketergantungan. Kalau teman-teman yang lebih ketergantungan. Kemudian kalau posisi sebagai pemantau itu menyelesaikan diri bila diawasi. Kalau manajer itu lebih menguatkan pribadinya. Kita masih dibaca semua ya. Kemudian ada tegas di sini pernyataan, ada beberapa pernyataan. Kira-kira posisi siapa di sini? Apakah dia sebagai penghukum atau sebagai merasa bersalah, sebagai teman atau sebagai pemantau atau sebagai manajer? Misalkan kalimatnya seperti ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi guru ini sebagai apa? Saya kecewa sekali dengan kamu. Menghukum. Ya. Ini pertanyaan yang kedua. Kamu tidak pernah melakukannya. Kamu tidak pernah melakukannya. Kira-kira apa itu? Membuat rasa bersalah. Ya.
ayolah lakukan demi ibu, atau ayolah lakukan demi bapak. Bagi teman. Kemudian apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Kira-kira apa? Memantau. Luar biasa nih Pak Haji ini. Berarti macam tadi ya. Ini yang keempat, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Posisinya adalah sebagai manajer, ya, karena di situ ada sebuah solusi ya untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Kamu selalu paling terakhir. Kira-kira apa? Posisi kita itu sebagai apa kira-kira? Penghukum. Ya. Luar biasa ya. Ini pergerakannya kalau pemantau itu antara peraturan maka konsekuensi dan hadiah di situ ya. Nah terkait dengan tadi itu, kalau posisi kita menempatkan diri kita sebagai manajer, maka ini terkait nilai-nilai atau keyakinan kelasnya. Kemudian ketika sesuatu itu nilai-nilai tersebut dilanggar, kesepakatan tersebut dilanggar, maka berusaha untuk memperbaikinya, bukan dengan konsekuensi ataupun juga hadiah. Seperti itu. Ini lingkaran apa namanya? Ya. Yang keenam ini terakhir Bapak Ibu, yaitu tentang segitiga restitusi. Restitusi itu apa tadi? Upaya-upaya yang dilakukan untuk perbaikan ya, seperti itu. Lebih ke solusi sebenarnya. Di mana segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan, kemudian menanyakan keyakinan kelas nanti ya, terkait dengan keyakinannya. Yang pertama adalah menstabilkan identitasnya, tujuannya adalah untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah itu menjadi positif terhadap dirinya. Contohnya itu biasanya guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi. Ya. Pada tahapan menstabilkan identitas biasanya yang dikatakan oleh guru itu ya berbuat salah itu hal yang manusiawi. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah seperti itu. Ini dalam proses menstabilkan identitas terkait dengan kesalahan anak gitu ya. Jadi kita tidak langsung menghukumnya gitu ya atau memberikan konsekuensinya. Tapi lebih kalau dalam segitiga restitusi ini ya dalam menstabilkan identitasnya ya dengan kalimat-kalimat inilah. Kemudian kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak atau Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Seperti itu. Jadi lebih mengajak anak untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Itu tahapan yang pertama, yaitu menstabilkan identitas. Tahapan yang kedua adalah validasi tindakan atau validasi kebutuhan. Ini membantu siswa mengenali basic need atau kebutuhan dasar ya. Kebutuhan yang mendasari dia untuk melakukan itu. Ini dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu apa. Kemudian pada dasarnya setiap tindakan manusia itu tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar atau basic need. Apakah itu kasih sayang tadi yang sudah diberikan, karena merasa ingin diterima, atau penguasaan, kebebasan, atau juga terkait dengan kesenangannya. Biasanya yang dikatakan oleh guru itu pada tahapan yang kedua, validasi tindakan atau validasi kebutuhan itu adalah kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu, atau apa yang penting bagi kamu. Ini kalimat-kalimat yang seperti ini dalam tahapan restitusi itu sudah masuk ke tahapan yang kedua, yaitu tentang validasi tindakan yang dilakukan oleh anak. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul misalnya, ya seperti itu. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Ini kalimat-kalimat atau perkataan guru yang dibicarakan terhadap guru ketika berdiskusi dengan anak terkait dengan segitiga restitusi. Kemudian yang berikutnya, tahapan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Anak ini tujuannya adalah anak melihat kesalahannya.
dihubungkan dengan norma sosial atau nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Biasanya yang dikatakan guru itu adalah apa nilai yang kita percayai di kelasnya, menanyakan nilai atau keyakinan kelas yang sudah disepakati tadi, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Kemudian kelas yang ideal itu seperti apa? Jadi anak digambarkan dengan kelas yang seharusnya, yang ideal itu seperti apa, yang baik itu seperti apa. Kemudian apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa. Ini contoh penerapan segitiga restitusi, Bapak Ibu. Ada sebenarnya saya sudah mencoba mendemonstrasikan terkait dengan penerapan segitiga restitusi. Nah, ini adalah salah satu bentuk demonstrasi yang sudah saya susun sini. Ini hanya sebuah ilustrasi saja sebenarnya ya. Nah, ini kasusnya penelitian istirahat dan berbagai laporan dari salah satu guru pelajar bahasa Inggris Pak Indra. Dia menyampaikan kepada saya bahwa ini tahapan yang pertama. Tahapan ini adalah tahapan yang terakhir dalam segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, mungkin itulah tadi rangkaian kegiatan pembelajaran yang sudah diuraikan terkait dengan beberapa materi pembelajaran terkait penerapan budaya positif. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.